Malam Pak. Sebelum kita mulai belajar kita, ada baiknya kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami ucap syukur ya Bapa. Kau masih memberikan musibah kepada kami dosa. Bapa, sebentar kami akan memulai dengan Kau membuka hati dan pikiran kami agar kami menerima pelajaran yang akan kami laksanakan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya, sebelumnya saya minta maaf karena ada dua kendala, yaitu pertama laptop Bapak rusak, jadi saya tidak bisa membuat fokus. Lalu yang kedua kondisi Bapak juga kurang sehat, makanya Bapak menggunakan ojek. Oke, langsung saja kita masuk ke topik pembahasan, yaitu kasih menurut iman Kristen. Dalam kehidupan sehari-hari manusia terus mencari makna dan keberadaan, apa arti hidup, bagaimana seharusnya bersikap kepada sesama, dan bagaimana membangun hubungan yang damai dan harmonis dalam iman Kristen. Jawaban utama atas semua pertanyaan itu adalah kasih. Kasih bukan hanya perasaan yang datang dan pergi, tetapi sebuah prinsip hidup dasar dari semua hubungan yang sehat dan benar. Alkitab menyatakan bahwa Allah adalah kasih, tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Ini berarti bahwa kasih bukan hanya berasal dari Allah, tetapi adalah bagian dari hakikatnya. Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, tertulis dalam Kejadian 1 ayat 27. Maka manusia pun dipanggil untuk mencerminkan kasih Allah dalam seluruh aspek kehidupannya. Yesus Kristus menunjukkan kasih Allah dalam wujud yang paling sempurna. Ia tidak hanya mengajarkan kasih lewat perkataan, tetapi membuktikan lewat tindakan yang konkret atau nyata, seperti melayani yang miskin, mengampuni yang bersalah, menyembuhkan yang terluka, dan akhirnya memberikan nyawanya di salib demi keselamatan manusia. Kasih inilah yang menjadi fondasi dari iman Kristen sejati. Lalu pengertian kasih menurut iman Kristen. Kata kasih dalam Alkitab berasal dari kata Yunani, namun yang paling penting dalam konteks Kristen adalah kasih yang agape. Ini adalah kasih yang tidak egois, tidak bersyarat, dan rela berkorban. Kasih agape bukan didasarkan pada apa yang orang lain lakukan kepada kita, tetapi pada keputusan kehendak untuk mengasihi karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Yang tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. Kasih menurut iman Kristen tidak bisa dipisahkan dari karakter Allah. Oleh karena itu, kasih Kristen tidak menuntut balasan. Kasih sejati tetap diberikan meskipun tidak dihargai. Tidak bersifat manipulatif atau menguntungkan diri sendiri, tetapi selalu bertujuan membangun orang lain. Dinyatakan dalam tindakan, bukan hanya ucapan atau hanya omong kosong belaka. Rasul Paulus juga menjabarkan kasih dengan sangat rinci yang tertulis dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Di sana ia menegaskan bahwa tanpa kasih semua kemampuan rohani seperti bernubuat, beriman besar, bahkan berkorban sekalipun menjadi sia-sia. Ini menekankan bahwa kasih bukan sekedar aksesoris iman, tetapi substansi utama dalam kehidupan Kristen. Kemudian kasih dalam ajaran dan teladan Yesus. Yesus tidak hanya menjadikan kasih sebagai prinsip utama dalam pengajarannya, tetapi juga dalam hidupnya. Dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 39 yang berbunyi, jawab Yesus kepadanya, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus menjawab pertanyaan tentang hukum yang terutama dengan dua perintah, yaitu perintah pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budimu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dua hukum ini saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Mengasihi Allah tanpa mengasihi sesama adalah bentuk suatu kepalsuan. Begitu pula mengasihi sesama tanpa dasar kasih kepada Allah akan kehilangan arah dan kekuatan. Perumpamaan orang Samaria yang baik hati yang tertulis dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37 menunjukkan bahwa kasih sejati tidak memandang suku, agama, atau status sosial.
Kasih dalam iman Kristen menembus sekat-sekat perbedaan dan menjangkau siapa saja yang dibutuhkan. Yesus juga mengajarkan kasih dalam bentuk yang sangat radikal, seperti mengasihi musuh yang tertulis dalam Matius 5 ayat 44, mengampuni tanpa batas yang tertulis dalam Matius 18 ayat 21 sampai 22, memberi tanpa mengharapkan belas kasihan, tanpa balasan yang tertulis dalam Lukas 6 ayat 35. Kemudian, kasih dalam kehidupan orang percaya. Orang Kristen sejati akan menunjukkan kasih sebagai buah dari hubungannya yang dekat dengan Allah. Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, kasih disebut sebagai buah pertama dalam Roh Kudus. Ini berarti bahwa kasih bukan diusahakan semata dengan kekuatan manusia, tetapi adalah hasil dari hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kasih orang percaya nyata melalui kepedulian terhadap sesama, kemurahan hati mau berbagi dengan tulus kepada yang kekurangan, pengampunan tidak menyimpan dendam, keterbukaan dan penerimaan terhadap orang yang berbeda, menciptakan suasana damai di dalam komunitas. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 17 sampai 18, kita ditegur bagaimana kita bisa mengaku mengasihi Allah yang tidak terlihat jika kita tidak mengasihi saudara yang kelihatan. Kasih sejati tidak ditandai dengan perbuatan, bukan hanya pernyataan. Selanjutnya, kasih dalam masyarakat. Kasih Kristen tidak berhenti dalam relasi pribadi, melainkan harus berdampak dalam masyarakat. Gereja mula-mula menjadi terkenal bukan karena kekuatan politik atau ekonomi, tetapi karena kasih yang nyata, berbagi harta, saling menolong, melayani orang miskin, dan mengadopsi anak-anak yang ditelantarkan. Di masa kini, kasih Kristen dalam masyarakat dapat diwujudkan dengan 1. Menentang ketidakadilan dan penindasan, membela yang tertindas dan memberi suara kepada yang dibungkam. Yang kedua, menggerakkan pelayanan sosial, mendirikan rumah singgah, program beasiswa, dan bantuan kesehatan. Yang ketiga, menjadi teladan dalam etika kerja dan integritas, membuktikan bahwa kasih juga mencakup kejujuran dan tanggung jawab dalam kehidupan profesional. Kasih seperti ini menjadikan orang Kristen sebagai jalan dari terang dunia yang tertulis dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16, yang memberikan rasa dan arah dalam masyarakat yang rusak. Lalu yang terakhir yaitu tantangan dalam mengasihi. Mengasihi tidak selalu mudah. Ada banyak tantangan yang membuat kasih menjadi sulit diwujudkan. Seperti contoh, kepahitan masa lalu yang membuat seseorang sulit untuk mengampuni. Yang kedua, lingkungan sosial yang individualistik dan kompetitif yang mendorong sikap egois. Yang ketiga, perbedaan pandangan dan budaya yang menimbulkan konflik. Namun, Yesus tidak memberikan kasih sebagai saran, tetapi sebagai perintah yang tertulis dalam Yohanes 13 ayat 34. Ia berkata, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi." Perintah ini harus dijalankan bukan berdasarkan kekuatan sendiri, melainkan dengan pertolongan Roh Kudus melalui doa, pembacaan firman dan persekutuan. Hati orang percaya diperbaharui sehingga mampu mengasihi bahkan dalam keadaan yang sulit. Dari keenam materi di atas dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu seperti menghormati guru dan orang tua sebagai bentuk kasih dan hormat, menghindari perundingan atau bullying, dan sebaliknya menjadi pembela bagi teman yang lemah atau yang sedang mengalami perundungan atau bullying, bersikap ramah, peduli, dan membantu teman tanpa pilih-pilih, mengampuni teman yang bersalah dan tidak membalas dengan kebencian. Dan yang terakhir, aktif dalam kegiatan sosial seperti bakti sosial atau penggalangan dana bagi yang membutuhkan. Sampai di sini ada yang bertanya? Enggak, Pak. Baiklah. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, untuk saudara Leo bisa memimpin doa kita. Kita berdoa. Mari kami bersyukur dan kami atas berkatan firman-Mu, kami mengucapkan dan juga saat ini di dalam keadaan sehat. Tuhan, kami telah kasih pembelajaran kami hanya Kamu bagi pembelajaran ini menjadi bekal kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Juga bekal kami untuk kehidupannya Tuhan. Kalau Kau belum mengajar kami, hanya Kamu memberikan kesehatan, kekuatan, bagi semakin kuat dan mengajar kami Tuhan. Tugas kami dan dunia kami serahkan ke dalam tangan-Mu.
kebenaran Yesus Kristus kami berdoa.